Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai roti semir ya. Roti ini dibelah jadi dua, kemudian isinya ada manis-manisnya di tengahnya. Ini terasa coklat, ada yang krim, ada yang keju, tetapi ini coklat. Kamir, dan kali ini edisinya adalah roti semir. Roti yang ada dua potongan, tengahnya diberikan rasa manis, rasa gurih. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang bagaimana cerita Yesus tentang orang yang dibangkitkan, anak muda, anaknya Yairus, tetapi cerita itu tengah-tengahnya diberi sisipan cerita lain atau cerita berbingkai yang bicara tentang seorang janda atau wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan disembuhkan oleh Yesus. Suatu saat Yesus berjalan bersama murid-muridnya dan diikuti oleh rombongan besar, banyak sekali. Mereka uyuk-uyukan, untek-untekan, mereka berdesak-desakan. Kemudian mereka karena jalannya banyak, tiba-tiba ada seorang pemimpin rumah ibadat namanya Yairus. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Guru, saya minta tolong, anak saya laki-laki sekarang sakit keras. Tolong sembuhkan guru. Lalu Yesus mengatakan, aku akan menyembuhkannya. Ketika Yesus berjalan, diikuti banyak orang untuk menuju rumah si Yairus itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dan dia berpikir atau beriman, meyakini bahwa asal ku jamah jubahnya saja, maka saya akan sembuh. Maka tiba-tiba dia ikut berdesak-desakan dan menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya karena wanita itu sembuh dari pendarahannya. Lalu Yesus menoleh dan bertanya, siapa yang memegang saya tadi? Kemudian atau menjamah saya. Kemudian orang-orang banyak, para pengikut mengatakan, begitu banyaknya orang berdesak-desakan, bagaimana engkau masih bertanya siapa yang menjamah saya? Padahal banyak orang di situ tidak sengaja mungkin ingin melihat dekat dengan Yesus. Lalu kemudian wanita itu begitu ditatap Yesus, dia merasa ketakutan karena memang dia sudah sembuh sakit pendarahannya itu. Lalu saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian merasa bahwa wanita itu sudah sembuh, melanjutkan perjalanan. Cerita kemudian menyambung lagi bahwa dia menuju ke rumah Yairus. Bertemu dengan banyak orang, ternyata anak Yairus sudah mati. Yesus mengatakan, jangan sedih, dia akan bangun, dia hanya tertidur. Banyak orang mentertawakan Yesus, tetapi kemudian Yesus mengatakan memilih keluarga dan beberapa murid, hanya 3 murid, kemudian Petrus, Yakobus, Yohanes, kemudian masuk ke kamar anak muda itu dan berkata, talitakum, anak muda aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka bangunlah anak muda itu. Lalu Yesus meminta keluarga untuk menyiapkan makan. Saudara-saudari yang terkasih, cerita itu seperti roti tadi. Kanan kiri, tengahnya ada ceritanya. Dan ini menjadikan hal yang menarik. Karena ternyata Markus menulis Injilnya dengan sistem seperti itu. Sistem roti sobek, roti tawar yang digabungkan. Di tengah-tengah adalah isi dari semua itu. Isi dari kepasrahan. Dari 2 orang
keluarga yang punya pengalaman, yang satu banyak orang yang meragukan akan akan mukjizat Yesus karena mereka lebih rasional. Dia sudah mati, tidak mungkin diapa-apakan lagi. Yang satu seorang wanita, asal kujamah jubahnya. Iman tradisional yang menyerahkan diri apapun kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya dulu menjadi frater novis, frater yang pertama, saya diajari oleh magister, yaitu Romo pendamping saya, mengatakan dalam hal iman ini, kalau kita minta permohonan, kita berusaha 100% seakan-akan itu tergantung pada usaha kita untuk berhasil. Tetapi ketika kita berdoa, kita juga 100% berdoa yakin bahwa ini semua tergantung pada Tuhan. Dan itu iman yang ada di tengah-tengah. Karena ekstrim lain, kalau seperti janda tadi, orang berdoa mohon kepada Tuhan, mohon, tetapi tidak pernah berusaha, maka dia pun akan tidak dikabulkan. Karena apa? Ada satu ketika krisis dulu di daerah Gunung Kidul, itu ada orang yang berdoa karena tidak ada makanan supaya diberi makan. Akhirnya mati karena kelaparan, karena dia tidak berusaha, hanya berdoa minta makan. Itu artinya bahwa 100% kita berusaha, seakan-akan semua tergantung kepada kita. Jangan hanya berdoa tanpa berusaha. Tetapi ketika kita berdoa, sudah mengusahakan setiap perjuangan kita, dan kita berdoa pada Tuhan, kita berkeyakinan seakan-akan 100% permohonan itu tergantung pada Tuhan mengabulkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, iman yang rasional tetapi selalu terbuka akan mukjizat Tuhan, itulah iman yang dewasa. Bukan mengandalkan Tuhan semata-mata tanpa usaha, atau mengandalkan otak kita tanpa memberi ruang pada Tuhan. Itu yang akan membuat kita mempunyai titik tengah, jalan tengah. Salam kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.